Sepak bola terkadang timnya berada di atas, fansnya happy, tapi kalau berada di bawah fansnya marah-marah. Sama seperti rekan saya di kiri saya ini sudah ada Waldo Farel yang mungkin harinya tidak akan seindah kemarin-kemarin karena tim kesayangannya Real Madrid itu harus mengakui ketajaman dari Vizca Barca dengan skor berapa? Nah, 2-0. Ingat aku siapa? Gak inget gue. Ferran Torres dan juga Marcus Rashford, di mana di pertandingan kali itu udah kalah, lawan yang angkat piala juga malunya 2 kali, di mana tim itu harmonis. Tim dia berantem atau sama lain. Welcome to Box to Box Football Show. Gimana nih? Ini lu tahu gak sih pas lagi rame berita Madrid itu berantem, Barcelona tuh ini ngeposting Happy Family. Lagi latihan, pemainnya lagi latihan, tulisannya Happy Family apa gitu ya, apa on the family bukan, gitu. Kayak nama grup keluarga gua. Family happy tapi. Family happy. Ya tapi gini ya, sebelum ini apa namanya, di mana kita tahu ya kalau di Premier League persaingan masih berlangsung, Serie A udah beres, Ligue 1 juga masih langsung ya, Bundesliga udah beres. Tapi di Barcelona akhirnya di La Liga akhirnya diselesaikan oleh Barcelona akhir pekan kemarin, di mana persiapannya udah bikin geleng-geleng kepala sendiri gitu. Wah, jelas. Gue lagi nih pas itu kejadian gue lagi di salah satu tempat namanya Blue James ngobrol sama Merdi itu yang di Skoria, dia fans Arsenal kan. Dia bilang, lu udah lihat Madrid berantem. Gue baca di grup udah rame lo kalian semua berantem. Bahkan seorang DJ aja fans Arsenal aja ngomongin depan gue sama Nikita Dompas juga ngajak berantem. Anjing, orang mah persiapan tuh latihan ya. Nih Emang ini timnya persiapannya gelut. Gimana sih? Gimana? Box kan? Boxing. Tadi Waldo pas datang, apa kabar Dok? Terus mungkin gini, ngapain nanya kabar? Jadi Tar dulu, gue mau baca niat puasa dulu. Nawa itu soma godin anadai fardusari Ramadan di saat ilaitala. Itu ada Ramadannya di Ramadan, ini bukan Ramadan Waldo. Iya, Madrid Ramadan 2 tahun, Madrid 2 tahun, 2 musim. Ramadan 2 musim dia. Ini 13 tahun. 13 tahun. 2 tahun masih. Tapi itu tuh tadi ya, gue juga gak percaya. Jadi Madrid berantem itu gue kira cuman selentingan di media sosial doang. Iya. Selentingan di media sosial lah. Belum ada source yang terpercaya memberitakan itu, karena cuma dari individu-individu. Sampai kemudian di Athletic itu ngebongkar semuanya. Lah beneran berantem loh gitu. Dan di episode sebelumnya kita juga lupa ya nyampein bahwa Fede Valverde gak bisa main karena ternyata itu baru dikonfirmasi setelah kita take episode sebelumnya. Iya. Baru dikonfirmasi bahwa setelah sesi latihan si Tchouaméni, ada 2 hari sebenarnya. Iya, Tchouaméni sama si Fede Valverde itu ribut di ruang ganti. Itu sampai kepalanya Fede itu berdarah terantuk apa ya? Tembok ya, nggak salah. Tapi gak apa-apa, lu jelasin dulu nanti gue ini. Dia terantuk tembok apa ya? Dia berdarah, kabarnya unconscious, tidak sadarkan diri sampai akhirnya ya udah karena itu kepala dibawa ke rumah sakit walaupun sekarang udah pulih, tapi itu bikin dia nggak bisa main di El Clasico gitu, dan terbukti kemarin dia nggak main. 2 pemain kena skors juga, denda. Betul, yang gue baca juga adalah itu petingginya sampai datang ke ke camp pelatihan, tempat latihan di Valdebebas itu, dan mereka ngamuk. Terus kemudian ini dua-duanya didenda, dan dendanya itu nggak kecil, 500.000 euro, berarti setengah juta euro masing-masing tuh buat Tchouaméni sama Valverde gitu. Dan awalnya gue kira memang ini Tchouaméni ini agak kurang ajar juga, masa ngegebukin kapten sendiri gitu kan. Gue kira kayak gitu. Terus gue baca lagi, ternyata Fede Valverde sepanjang musim ini itu dia provokatif ke beberapa pemain. Terus dalam beberapa pekan terakhir dia provokatif ke Tchouaméni juga, terutama di sesi latihan, termasuk main kasar. Tchouaméni bilang, udah dong lu gak usah main kasar gini gitu kan, gue baca. Terus kemudian itu escalate dan akhirnya berujung yang gelut di dalam ruang ganti itu. Sebelum ke Waldo, ada orang berani sama Tchouaméni. Valverde badannya kecil dibanding Tchouaméni, coy. Itu berarti Valverde cuma ngomong doang ketika dia ajakin adu jotos. Kayak kelakuan netizen Indonesia disamperin takut ya. Ditakut ya. Punya otoritas kayak kapten kan. Ya tapi maksud gue gak usah ngomong otoritas deh. Tchouaméni bang,
kayak Fede Valverde badannya kayak mungkin lebih kecil dari Tchouaméni. Berani beliau pasti diajakin ngelut KO. Berani dan katanya rumornya ntar mungkin Waldo bisa jelasin ya. Rumornya dia juga yang nggak mau dengerin Xabi Alonso kan. Siapa si Fede Valverde. Iya. Yang Kompornya. pura-pura tidur tuh siapa? Kompornya. Apa? Yang pura-pura tidur. Ada beberapa pan pura-pura tidur pas lagi sesi taktik. Nggak, tapi menurut gua itu dari mana dulu tuh? Makanya gua tuh sekarang tuh lagi di fase di mana menerima Barcelona juara. Enggak, maksudnya yang nggak bisa ngadrim menerima Madrid puasa gelar. Menerima Madrid puasa gelar. Ini mau bilang selamat juara. Si Paulo, selamat. gue bikin konten ya. Si Paulo tuh ternyata nonton konten gue. Dia bilang, spoiler, di video ini tidak ada Waldo mengucapkan selamat untuk Barcelona. Emang. Gue cuma bilang, tapi ini serius. Gue cuma bilang apa namanya, turut berduka cita buat bapaknya Hansi Flick. Ya betul. Yang meninggal. Gila itu, tapi menurut gue respect banget sih berat. Makanya dia datang sampai ke match itu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin soal itu, gue tuh lagi sekarang udah nggak tahu. Banyak fans Madrid di Indonesia juga, gue yakin banyak yang nggak tahu media mana lagi yang dipercaya. Karena sekarang tuh udah makin banyak tuh yang udah media tuh banyak naruh aja lah begitu yang soal ada beberapa pemain yang tidur, gue nggak tahu juga itu kepastiannya benar atau enggak, ya kan? Lagi-lagi kan kalau misalnya media kan bilang ya sumber terpercaya dapat dari dalam orang klub, tapi kan mau nggak mau mereka harus anonimus kan, karena kan kalau misalnya ketahuan ya maksudnya di jurnalis kan juga nggak bisa dikasih tahu seperti itu gitu. Dan gue pribadi yang soal Tchouaméni itu, yang gue tahu tuh sebenarnya adalah si Valverde itu ada momen di mana si Tchouaméni itu nggak sengaja nekel keras. Makanya ini gue nggak tahu nih berita mana nih yang bener. Katanya Tchouaméni nggak sengaja nekel keras. Tchouaméni minta maaf, sorry gue nekelnya keras. Valverde nggak terima. Itu waktu di hari pertama. Terus pas main itu ya pokoknya mereka sini-sinisan lah, si Valverde sinis. Nah besoknya Valverde datang, Tchouaméni minta maaf lagi jabatan. Sorry ya kemarin gue mainnya keras gini-gini. Valverde masih nggak terima gitu loh. Valverde nggak terima. Si Valverde dari situ ngekasarin Tchouaméni, ngekasarin balik Tchouaméni. Tapi Tchouaméni masih santai aja di situ. Tchouaméni masih nyantai aja. Terus abis itu singkat cerita pokoknya dipisah sama rekannya, udah dong kalian gimana gini. Nah, akhirnya ngadu bacot lah si Tchouaméni bilang, udahlah gue mau minta maaf nih. Maksudnya kayak kesannya tuh Tchouaméni tuh niatnya adalah udah daripada kita berantem maafin aja, udah gak usah ini malah ganggu ruang ganti. Tapi si Valverde gak terima. Valverde-nya ngadu bacot sama dia, Tchouaméni saking gedeknya katanya nampol gitu loh, nampol berdarah. Nah itu berita-berita yang beredar kan. Istrinya komen ya, walaupun istrinya Valverde, walaupun istri pasti mau nggak mau nutup juga, entah itu nutup atau itu fakta, gue juga nggak tahu nih. Soal di mana dia bilang, jadi kan besoknya itu Valverde udah sembuh, foto sama anaknya ulang tahun, Valverde pakai topi, terus banyak yang bilang, waduh itu pakai topi gara-gara berdarah pasti palanya ya. Terus istri bilang, stop, bilang kalau misalnya Valverde tuh kena gebuk atau apa, dia tuh benar-benar terjatuh terus habis itu palanya nyentuh tembok atau apa berdarah. Iya dia pakai topi karena itu ada bekas jahitan di kepalanya dia gitu loh. Jadi ya itu makanya beredarnya banyak banget gitu. Tadi yang soal ada pemain yang gak setuju sama Xabi Alonso. Menurut gitu. gue gini, kalau itu beredarnya banyak banget, berarti emang mendingan lu disclose aja source-nya dari mana. Menurut gue kayak gitu. Iya. Karena gini juga bang, gue pribadi, gue kan pernah bahas yang soal Xabi Alonso juga dipecat. Yang katanya Jude Bellingham nih nggak suka sama Xabi Alonso. Pada akhirnya pemainnya speak up gitu loh. Padahal itu berita tau nggak dari mana? Dari Athletic. Pemainnya akhirnya speak up gitu loh. Pemainnya sampai ngomong, ini gue nggak setuju ya. Gue udah berusaha diam dari kemarin, tapi banyak banget media bilang gue benci sama Xabi Alonso gini. Itu Athletic loh, gitu loh maksud gue. Jadi kan maksud gue tuh sekarang lagi di fase di mana ini tuh banyak banget jadiin ya udah Madrid nih makanan empuk nih, kenain ya. Sebenarnya yang ditulis di Athletic itu yang dibilang Waldo juga, bahwa memang ada scrutiny di sesi latihan, sampai kemudian escalate ke ini namanya ke ruang ganti, terus kemudian mereka gelut si Valverde itu tadi kolaps gara-gara terantuk kepalanya, terus kemudian dibawa ke rumah sakit gitu. Yang gue baca juga di sumber yang sama itu bilang bahwa sebenarnya itu tuh bukan cuma 1-2 hari, tapi sepanjang musim ini. Jadi di situ disebutin ini sumbernya dari mana, dari staff tuh ngelihat bahwa sepanjang musim ini si Valverde itu beberapa kali juga provokatif. Dalam artian mungkin bukan provokatif ngatain, tapi kayak lu payah lu kayak gitu-gitu loh segala macam. Nah itu kemudian bikin jadi escalate gitu. Jadi ketika ada satu sumbu
di latihan itu jadi kayak nambah percikan gitu sebenarnya, makanya kemudian jadi kayak sekarang, walaupun itu adalah peristiwa terpisah dari berbagai macam peristiwa lain, termasuk kayak Kylian Mbappe ngatain staffnya. Staffnya itu benar, itu Iya benar, kan? itu benar. Itu peristiwa terpisah lagi, Iya. terus kemudian peristiwa terpisah lagi Carrera sama Rudiger, walaupun Itu yang dua-duanya sebelumnya. udah minta maaf Karena gitu sama loh. Arbeloa juga sama kan? Arbeloa ribut. Iya gitu. Jadi Carrera sama itu udah minta maaf. Jadi memang ada banyak separate incident, tapi yang paling parah dan sebelum El Clasico yaitu gebuk-gebukan Tapi- sampai nah. kemudian yang satu masuk rumah sakit. Nah, gua nih makanya kan kemarin kan waktu di episode kemarin mereka bilang, "Walu di denial." Gua nggak denial karena menurut gua emang squad emang Madrid lagi kacau. Emang kacau banget. Tapi masalahnya berita mana yang harus dipercaya itu? Karena menurut gua udah terlalu ini. Tapi kalau misalnya mau dibilang biar lebih nggak pakai lama biar garis besarnya, Valverde sama Tchouaméni akhirnya udah speak up kan. Iya. Udah baik kan? Mereka kalau baikan gua nggak tahu, jujur aja gua nggak tahu. Mereka udah speak up, ya Valverde bilang dengan tadi lu bilang dalam sepanjang musim dia bilang lupaya gitu. Di statement dia itu gue jadi bisa ngerangkum karena dia bilang jujur gue sepanjang musim ini emosi banget dia Iya. bilang karena kita tuh benar-benar jauh dari kata sempurna buat bisa kompetitif lah di musim ini karena 0 trofi mau gimana. Jadi gue terbawa suasana dia bilang alhasil gue marah-marah, gue emosi gue meningkat gitu loh. Dan menurut gue dengan tadi yang lu jelasin soal Valverde dalam semusim itu ya berarti tergambarkan jelas di situ benar gitu kalau emang Valverde tuh kecewa tapi dia ngelampiasinnya malah ke temannya sendiri which is nggak bagus. Tapi Iya. ini Dex, Menurut gua karena dia kapten gitu. Kalau menurut lo, oke, dari awal musim Xabi Alonso, musim sebelumnya Ancelotti kan, dimana tuh sebenarnya Ancelotti yang terakhir kali memberi gelar Liga Champions, habis itu Piala Super. Dan rumor yang gue terima, ya berita yang gue baca itu adalah Ancelotti itu adalah pelatih terakhir yang bisa menahan ruang gantinya untuk ego pemainnya nggak keluar semua, ketahan karena ya lo lihat sosok Ancelotti, lo ngelihat dia, lo look up sama dia, lo respect sama dia. Terus diganti sama Xabi Alonso yang mungkin manajemennya tidak sebagus itu kan. Dan akhirnya dilanjutin sama Arbeloa yang kayak lu sokap anjir gitu. Jadi makin-makin menurut lo ini kekacauan ini ya apa namanya akibat ya udah lo milih pelatih menurut gua ketika lo dalam Madrid lo nggak butuh yang literally technical genius tapi lo manajemen skillnya tuh masih tinggi banget. Lebih utamakan manajemen emang benar sih. Makanya si presiden juga Florentino Perez juga kan bilang gue butuhnya Jose Mourinho sekarang ya, bukan pelatih yang taktikal gitu. Meskipun Mourinho juga punya taktik ya. Sama Apa bertahan? Iya adalah taktiknya lah, bertahan juga taktik kan. Ya soalnya ternyata emang di kejadian kayak gini gue baru ketampar lagi sih. Kalau yang dulu dibilang ruang ganti itu penting, ya ini semakin menegaskan lagi. Ya ruang ganti lebih penting daripada buat Real Madrid ya. Betul. Karena zaman sekarang apalagi watak pemain Gen Z, milenial, Gen Alpha semua campur semuanya, tambah banyak boomers yang jadi atasan-atasan yang mungkin dicampur semua. Apalagi kita tahu culture orang bule itu kan berbeda dengan culture Asia gitu kan. Jadi ya lu kalau nggak suka lu speak up, lu ngomong gini. Kalau di kita aja anak tim kantor kita tiba-tiba speak up apaan sih ya? Gitu kita aja mesti ngerasa di sini, apalagi kalau pemain yang tiba-tiba speak up sama rekannya atau sama. Jadi menurut gua kekisruhan itu cuma butuh satu sosok yang memegang peranan. Dan menurut gua kalau yang rumor yang beredar katanya Jose Mourinho paling terdepan, gue sih setuju ya ketika Real Madrid diganti Jose Mourinho. Gue gak entah kenapa works apa enggak, tapi ruang ganti itu menurut gue sangat krusial kalau bisa megang. Lo lihat ketika Paris Saint ini bukan cocok lagi ya. Ini teori gembel gue aja ya. Sama aja anjing berarti kan. Kylian Mbappe terakhir kali musim terakhirnya ada video Luis Enrique Marahin dia. one sama dia kan. Lo ngapresin apa? Ketika dia cabut, terus udah katakanlah mega bintangnya tinggal Ousmane Dembele yang saat itu ya, misalnya yang superstar yang pernah main di Barcelona, tapi akhirnya mereka main kolektif dan akhirnya gelar Liga Champions musim lalu dan ini masuk final Liga Champions. Jadi apakah ya pemain-pemain yang mungkin tidak bisa diatur? Iya, kita nggak bisa mungkiri Kylian Mbappe juara dunia. Belum Liga Champions ya, Liga udah segalanya, maksudnya dia hampir mendapatkan segalanya juga. Jadinya menurut gua di ruang gantinya tuh jadi beragam gitu. Dan ya Dembele aku main Mbappe kok nggak salah yang dia ke mana tuh ke luar negeri lagi penyembuhan. Secara ekspos itu iya kan, terus sama ceweknya. malah pacaran tuh apa? Maksud gua ketika dia Meskipun udah lagi diizinin ya sebenarnya. iya kan itu lagi lu kan lagi penyembuhan ya, lu ditemenin sama pacarnya, lu masa nggak boleh break sebentar setelah lu mau ngapain nih? Tapi ya gua nggak tahu lah. Tapi
pertanyaan gue. Pertanyaan ini sebenarnya yang perlu megang Roganti itu pelatih apa bukan? Atau Nah. perlu ada yang megang tapi nggak perlu pelatih. Nah menurut gua Oke. perlu pelatih. Taktiknya bisa dikasih ke bukan pelatih menurut gua. Betul. Khusus Real Madrid. Jadi Florentino Perez udah bilang bahwa dia butuh Jose Mourinho. Dan lu setuju kalau Jose Mourinho balik lagi ke Real Madrid Untuk saat ini nggak ada pilihan, nggak ada pilihan lain yang gua lihat ini. Lu? Kalau gue pribadi jujur ya, gue tuh bisa ditanya pelatih mana sih yang cocok Madrid, gue selalu bilang Xabi Alonso. Ancelotti. Gue selalu bilang Xabi Alonso sebenarnya. Karena menurut gue itu udah, lu mau apa namanya revolusi, perubahan, udah Xabi Alonso gitu. Cuma balik lagi, ya kalau kondisi sekarang ini udah makin parah, mau nggak mau Jose Mourinho. Tapi balik lagi gue nanya nih ke boardnya, Asik, tanya lu. khusus ke Perez. Chatting Perez. Sosius udah. Udah. Gua bilang, BBM. res. Nggak, gue bilang, nggak, maksud gue tuh ini, anggaplah ini Jose Mourinho, gitu ya. Dan ternyata di perjalanan kita tahu lah Jose Mourinho, Ronaldo sampai nangis, apa pasti ada keributan Berantem sama sama pemain, Casillas. pasti ada ribut sama pemain. Ini si Perez bakalan tetap mempertahankan dia, bakalan tetap stick with manager atau sama pemain lagi gitu loh. Selama ini pemain ya. Selama ini pemain gitu, karena pada akhirnya ini tuh udah parah banget menurut gue pribadi. Ini gue pribadi sebenarnya. Pertama musim gue udah mikir kayak ya udah gue nggak ada masalah deh kalau misalnya apa puasa gelar gitu. Yang paling parah tuh ini Pak, ini tuh udah parahnya minta ampun. Xabi Alonso itu pilihan Perez bukan sebenarnya? Perez. Perez kan ya? Makanya kan gue mempertanyakan kan, lu milih dia, tapi pada akhirnya kenapa lu nggak full support dia gitu loh? Alhasil kan ya udah gitu di kick lagi. Karena dia mungkin lihat ini orang nggak bisa megang ruang ganti gitu. Iya, kita udah sering bahas itu kan. Kita Sorry. Gua tuh selalu dengar bahwa yang penting man management. Man management itu sebenarnya gimana sih? Karena Jose Mourinho itu juga tidak pernah benar-benar bersih dari clash sama pemain. Betul. Beda sama Ancelotti yang lebih mengayomi istilahnya gitu. Jose Mourinho itu kalau pemain yang nggak disiplin, dia tuh nggak peduli. Dibully coy. Udah pasti bahkan bisa diomongin di apa namanya di konvers gitu. Dia pernah kalau di Man United dia pernah dalam tanda kutip ngomongin Luke Shaw di konvers, di sesi latihan kerekam debat sama Paul Pogba gitu. Terus kemudian kalau di Spurs sih emang ketahuan Dele Alli-nya lah ya yang agak-agak inilah yang agak Sama Dani Rose. sama Danny Rose ya, Danny iya. Rose. Itu emang pemainnya Iya, gitu iya. lah. Jadi Jose Mourinho tuh intinya adalah gue pasti bakal belak-belakan Iya, gitu. pasti. Gue pasti bakal belak-belakan. Nah, apakah gue tahu bahwa dia punya kedisiplinan. Apakah di kondisi sekarang Itu dia benar. dia para pemain Madrid itu bisa nerima belak-belakannya Jose Mourinho apa enggak? Walaupun gue yakin sih kalau ngomongin keras disiplin udah pasti gitu. Iya, pasti. Cuman apakah itu mereka bisa nerima apa enggak gitu? Karena kalau ngomongin taktik ya udah kita tepikan dulu ya. Walaupun menurut gue Madrid itu tetap butuh struktur. Karena kalau misalkan ngadepin lawan yang lebih advance lu tetap butuh gitu. Tapi ya udahlah sekarang beresin ini manajemen dulu. Jadi gimana? Man manajemen tuh gimana? Karena menurut gue Man manajemen tuh sebenarnya bukan nggak ada konflik, tapi justru memanage konflik. iya, karena menurut gue si Xabi Alonso persoalannya adalah dia tidak bisa meyakinkan pemain. Kalau Iya. aja dia bisa meyakinkan pemain, fix lah Beda. itu lempeng lah jalannya. Lempeng banget. Itu kesalahan dia tidak bisa meyakinkan pemain. Jose Mourinho gua rasa bisa menarik hati pemain karena dia bahkan di Inter punya banyak loyalis lah kayak Marco Materazzi dan kawan-kawan. Itu dia bisa narik hati. Cuman kalau misalkan ada yang sedikit yang oleng nih, Kylian Mbappe gitu ya, kayak Pasti kemarin dong. tiba-tiba timnya lagi main terus dia malah liburan, gua rasa sih dimarahin gitu. Dimaki sih. Dikomenin Dimarahin pasti gitu, dikomenin. gitu. Jadi Nah, gue itu setuju, gimana? juga. Masalahnya tuh permasalahan skuad Madrid sekarang. Gue kan udah pernah bilang dari awal atau musim lalu ya, yang kayak awal musim deh. Permasalahan Madrid tuh nggak cuman dari pelatih, tapi menurut gue ada dua hal lainnya. Yang pertama, ini pemain senior yang nggak bisa punya jiwa leadership atau captaincy itu satu, yang bisa ngejaga ruang gantinya juga itu nggak ada sama sekali. Menurut gua Valverde sama Carvalho tuh bukan tipikal dua pemain yang vokal gitu loh. Dan mereka tuh nggak bisa gitu. Terkadang bahkan misalnya ada ribut di lapangan, terkadang bahkan dua pemain ini kayak bodo amat gitu loh. Yang kedua, menurut gua itu adalah rasa puas. Pemain ini rasa lapar udah hilang. Dan itu gue udah bilang dari awal musim. Kayak mereka seakan-akan kayak gue udah menangin 2 Champions League dengan skuad seadanya, dengan Ancelotti gini-gini. Ya udah gue ngerasa gue kayaknya nggak perlu harus yang gimana-gimana.
itu rasa lapar itu loh yang menurut gua tuh jadi problem sebenarnya. Persoalannya ada pemain kayak Kylian Mbappe yang dari musim kemarin, dia musim kedua ini. Yang kedua ini. Musim kedua. Iya, bahkan belum dapat gelar gitu. Ya kemana rasa Sebenarnya lapar tersuluh itu. Sebenarnya UEFA Super Cup sih, tapi ya itu kan dari Iya. Ya, Maksudnya kan udahlah. yang dibutuhin kan, lu pasti kan dibutuhin kan La La Liga atau Liga, Champions League. Iya, Champions pasti League pasti gitu, pasti Copa del targetnya Rey, itu. Piala Super Spanyol itu kan, tapi masalahnya Madrid tuh ya itu kalah di final berkali-kali ya kan. Problemnya tuh mentalitas satu, abis itu ruang ganti, abis itu kedisiplinan para pemainnya juga gitu loh. Abis itu head coachnya siapa, itu banyak banget problemnya gitu. Dan gue udah bahas soal Mbappe, gue udah bilang kan kalau misalnya banyak yang bilang menyalahkan Kylian Mbappe juga, gue setuju. Dia ada kesalahan dia ada, tapi bukan berarti jadi Kambing hitam. Semuanya, nggak iya, bisa. kambing hitamnya. Cuma gini, Oke. Karena pada menurut gue pada akhirnya balik lagi ke boardnya. Ini mau berjalannya klub seperti apa. Gue udah mempertanyakan ini board mau berjalannya seperti apa. Itu pada saat lu mecat Xabi Alonso. Dari awal kalau lu emang gak mau Xabi Alonso ya gak usah direkrut dia gitu loh. Gak usah buat apa. Karena juga balik lagi soal kebijakan transfer. Ini gue gak ngerti lagi nih, Perez dibintain 2 kali berturut-turut 2 musim sama 2 pelatih berbeda. Satu pemain midfielder bisa build up dari bawah. Ini agak sedikit nyambung ke match Barcelona. Gue baru nggak tahu kenapa gue blow on. Gue baru midfielder Madrid ternyata yang bisa kreatif. Cuman ada reguler doang. Iya. Kemarin gak ada reguler. Itu Ada namanya Mati. Nico starting line up-nya tuh cuma Nico Meni sama Paz, si iya. Camavinga tengahnya itu ya. Yang kalau Bellingham ada Bellingham. Brahim Bellingham. Iya, yang 4-4-2 kan ya. Iya. gini mau terakhir ngomongin siapa bursa pelatih Madrid. Iya. Mourinho itu bisa pindah ke Real Madrid karena walaupun dia masih kontrak sama Benfica sampai Juni 2027. Tapi Madrid mesti bayar minimal release clause-nya 3 juta. Ya udah. Ya, Bisa lah ya. Bisa patungan dari yang Tchouaméni sama Valverde tadi 1 juta. Selebaran Iya, kolor lah itu. Dan, sejuta. dan ketika dibayar Mereka Mourinho 10 day notice. Jadi 10 hari dia udah bisa masuk ke Real Madrid. Ya pas World Cup paling ya. Benfica, situasi di Benfica udah nawarin kontrak baru ke Mourinho dan Mourinho tertarik untuk memperpanjang di Benfica. Tapi kita nggak ada yang tahu apa yang diiming-imingi oleh Florentino Perez. Karena menurut gua kita mesti mikirin dari sisinya Mourinho juga. Di Benfica unbeaten kan dia walaupun nggak Yes, juara ya, betul, walaupun betul. nggak juara ya. Yes. Tapi ketika dia pindah, dia udah aman nih di Benfica. Ketika dia pindah ke Real Madrid, dia akan mendapatkan PR. hal baru, PR-nya banyak, resiko buat karirnya dia yang dimana kritiknya udah baik banget setelah dia cabut dari Man United. Banding terakhir di Man United juga kritiknya banyak lah. Ketika dia pindah kembali ke Madrid, itu akan menjadi apa ya, tantangan sendiri bagi dia. Apakah dia mau ngambil resiko itu? Dia udah gak lagi muda. Orang kita sering bahas gitu. Dia tuh Iya. 20-an ya. Yang 50 Tuan 50. dia tuh Ancelotti ya? Ancelotti lah. Ancelotti berarti ya? Jadi Mourinho itu udah orang mana bilang Coba kita taktiknya usang. Dia tidak mengikuti sepak bola modern atau apa ya. Itu bisa belajar lah. Tapi emang dibutuhkan nama yang rasional adalah Real Madrid membutuhkan Mourinho. Tapi lu mesti ingat juga, ini Ferguson tuh pernah nulis ini di biografinya. Ketika Carlos Queiroz cabut ke Real Madrid tahun 2003, si Ferguson tuh yakin lu cuma bertahan 1 musim. Tapi Ferguson nggak bisa menahan Carlos Queiroz karena kesempatan besar Kesempatan. untuk lo untuk lo merasakan itu semua. Dan itu momen ketika David Beckham pindah dan David Beckham ada masalah sama Carlos Queiroz di United terakhir. Solusinya adalah Ferguson mengiyakan melepas Carlos Queiroz ke Real Madrid biar dia merasakan, nih tahu rasa nih lo pindah. Staffnya si Ferguson itu dikosongin buat dia tetap ada. Cuma ada Jim Ryan sama Rene kalau nggak salah atau siapa, gue correct me if I'm wrong. Pokoknya itu masih ada. Dan bener aja ketika dia ke sana, dia tuh masih muda waktu itu kan, pelatih yang lumayan, asisten pelatih yang lumayan dicari lah. Ketika di sana dia nggak bisa main ruang ganti, superstar semua, isinya Ronaldo, Figo, terus juga ada Raul, Casillas, Zidane, lo ada Beckham semuanya. Dengan si Villa seperti itu, karakter lo nggak kuat, walaupun dia sangat tegas aja nggak cukup. Jadi masih ada sisi superstarnya, di mana superstar itu ada di Mourinho. Iya, setuju. Satu musim selesai, cabut balik ke Man United, Liga Champion tuh ya kan. Iya. Jadi emang memegang gini, orang bilang pekerjaan tersulit adalah jadi manajer Man United. Itu iya, tapi lebih sulit lagi adalah Real Madrid. Madrid. Betul. Real Madrid ekspektasi lu gila. Say. Setuju soal ekspektasi benar. Juara champion udah kayak beli kacang goreng, udah setiap musim tuh udah pasti lu bisa juara Liga Champions. Ekspektasi fans ya di kotanya sih, gue merasakan itu sendiri, itu luar biasa kacaunya. Berat banget. Jadi ketika Mourinho ngambilin, kita mesti berpikir bahwa apakah Mourinho
berani ngambil resiko ini atau dia milih main aman. Berani sih menurut gua. Gua tuh Tapi kok Mourinho Dia bold man sih dia. Benar. udah susah mau ke tim gede lagi Betul, soalnya. tapi di usia yang nggak lagi Iya, muda, justru itu. dia kayak kan dia berpikir, terakhir dah. fuck lah, udahlah gue di Portugal aja, gue udah enak nih, gue santai. Tahu nggak? Justru dia bisa kayak gitu nanti gue bisa kok Portugal lagi. Nah. Gitu. jadi yang gue ingat ada satu headline di Athletic juga terpisah ya. Ini khusus buat Mourinho. Tulisannya itu angle-nya adalah angle headline-nya adalah ini waktunya Mourinho untuk balik lagi ke top bill. Ya, nggak ada. Dalam artian ke posisi teratas lagi karena setelah dari Man United tersukses dia itu adalah Roma juara Europa League apa Conference League sama Conference Roma League, habis gitu. itu final Europa League. Iya ya kan itu tersuksesnya dia tapi setelah itu kayak udah nih pindah-pindah doang. Sindrom musim ketiga. Iya, terus Sindrom musim ketiga Jose ke Mourinho. Turki, terus kemudian ke Portugal. Nah, sekarang ada tawaran dari Real Madrid. Mungkin dia nyaman di Benfica. Cuman ini tawaran terlalu gede karena dia artinya balik lagi ke Top flight. gitu. Bukan berarti Benfica nggak top flight. Maksudnya dalam artian secara nuance ini tuh at the top of the Europe gitu. Salah satu tim terbesar Europe gitu. Nah, dia iya. balik lagi ke situ. Itu yang menurut gua kayaknya tantangannya ini loh yang Betul. susah buat Betul. buat Tapi ditolak. berita yang baru 2 jam lalu adalah di One Football nih gue narik ya. Dia Jose Mourinho open to renewing at Benfica. Gue nggak tahu apakah ini dia renewingnya adalah akal-akalan dia untuk klausulnya naik. Jadi Madrid bayar klausulnya lebih mahal ke si Benfica. Iya. Win-win solution buat Benfica karena Benfica membutuhkan Mourinho dan Mourinho membutuhkan Real Madrid. Tapi kita kadang tahu kan dalam hati Mourinho berani nggak ya? Karena gini, kita semua tahu di bold manager dia berani untuk pindah. Iya kalau Mourinho dulu langsung aku pindah, fuck lah gue pindah aja langsung. Sekarang usia udah bertambah, ngerti nggak? Ini bukan lagi masalah lo mikir dia masih berani apa nggak, dia berani pasti. Tapi dia mikirin panjang kan. Dia 63 by the way. Jadi banyak yang mesti dipikirin sama dia tidak lagi muda. Kalaupun dia ke Real Madrid, dia ingin memberikan karena Mourinho sindrom 3 musim ya. 3 musim dia Cukup, pasti 3 musim. selesai. 3 musim cukup ganti. Karena kalau kita ingat lagi, tarik ke belakang ketika Mourinho pindah ke Real Madrid, dia membuat pondasi Real Iya, Madrid. setuju. Habis itu ada Zinedine Zidane, Rafael Benitez, siapapun itu ngebuat ruang gantinya tuh adem dan ngerasa fokus semuanya. Sampai akhirnya regenerasi udah terjadi, berubah lagi dan emang membutuhkan itu. Jadi kita nggak ada yang tahu apakah Mourinho bisa membereskan masalah Real Madrid atau mungkin Perez atau Benfica ada pemilihan lain. Jadi Amorim. aduh bisa jadi. Ten Hag aja sekalian. Ini, itu enggak. tapi ini gue Portugal. yang baca juga ya era Apa? Mourinho itu menuju akhir itu adalah pemain-pemain depannya dia itu merasa tidak di coaching karena beneran ya udah Iya, bebas. bebas. Terserah lu mau ngapain Free flow football. karena dia cuman di ngasih struktur belakang, tengah, depan terserah. Itu bagus karena para pemainnya jadi punya kebebasan. Tapi di satu sisi ketika mereka buntu, mereka nggak tahu ini gue harus kayak gimana karena gue udah nyoba segala macam buntu. Sementara gue nggak di coaching struktur di depan. Itu kelemahannya Mourinho dan itu lagi-lagi ya ada beberapa pemain kabarnya termasuk Benzema yang juga kita tuh bikin banyak gol ketika itu. Ya karena gua sama teman-teman gua berkreasi sendiri gitu, bukan karena coaching pelatih. Itu kelemahan Mourinho itu. Tapi apakah dia bisa berubah itu? Nah. Ya kita lihat. Ya maksudnya kalau misalnya berarti kan kayak misalnya lawan low block kayak gitu bakal bingung atau Iya, gimana. Itu kejadian di Man United. Nah iya maksudnya kalau gue pribadi kan gini, menurut gue dia balik lagi ke Madrid ini Bawa Pavlidis nggak? jobnya 2 kali lebih berat dibanding dia Yang pertama kali dulu, ke Madrid iya, menurut iya. gue. Kenapa? Iya. Karena gini, waktu yang dulu ya oke lah superstar udah banyak, tapi masalahnya tim ini tuh kehilangan winning championship-nya nih. Apa nih? Mentality-nya. Mentality-nya nggak ada gitu loh. Dibentuk sama Mourinho gitu kan. Zidane juga jadi sporting director di situ. Dibentuk sama Mourinho memang nggak juara UEFA Champions League, tapi bisa matain dominasi Barcelona. Di La Liga, ya. La Liga jadi juara ya kan, walaupun satu kali doang La Liga setahu gua sama Copa del Rey kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Terus habis itu barulah Ancelotti ya kan. Makanya waktu transisi sama Sempat Ancelotti Benitez dulu kan. sempat Benitez dulu. Iya. Enggak, itu ya Benitez. pelatihnya Spanyol. Enggak, Benitez itu jadi abis Mourinho, Ancelotti, Benitez, Benitez, oh Zidane. iya. Jadi ada si pelatih Spanyol Lopetegui. lagi, Lopetegui itu. enggak itu setelah Zidane. 2018 kan dia. 2015 itu masih ini lagi. Jadi kayak itu tuh emang sebenarnya udah tertata dengan rapi karena ini mentalitas squadnya udah ada nih. Udah kebentuk gitu kan. Tinggal gimana caranya nyari winning coach gitu. Maksud bukan berarti Jose Mourinho bukan winning coach, tapi maksud gua cari pelatih yang memang mungkin bisa mensempurnakan itu semua. Ancelotti datang.
bersama Zidane jadi asisten. Habis itu Zidane, gue udah pernah bahas ini lah pokoknya. Nah, tapi kalau sekarang menurut gue ini bakalan lebih susah lagi karena pemain-pemainnya udah pernah ngerasain championship. Rasa puasnya udah ada. Sekarang rasa laparnya nggak ada nih. Nah, itu gimana caranya Mourinho bisa ngebikin ini pemain pertama egonya disingkirin, kedua rasa laparnya balik lagi, ketiga abis itu juga gimana dia bisa ngejaga ruang ganti biar kondusif. Walaupun gua tahu kalau misalnya ada pemain yang benci banget sama Mourinho benci, tapi kalau udah sayang banget sama Mourinho itu tuh bener banget gitu. Nah, dan gue yakin bakalan ada clash lainnya. Tapi kalau gue pribadi ini bakalan jadi job yang paling sulit untuk dihandle sama Jose Mourinho. Kalau sampai dia bisa, Jose Mourinho gila sih menurut Tapi gue. gini, lo bilang rasa lapar. Udah 2 musim puasa, masa nggak lapar? Ya lapar Iya, makanya tapi kan gue bilang. ya rasa lapar itu tidak ada Bape artinya juga. ketika kita melihat pertandingan Barcelona melawan Real Madrid dengan skor 2-0. Kita berikan Ayo, dulu selamat. selamat bagi Barcelona yang menjadi juara La Liga musim ini. Silakan Ya, coba Waldo. selamat buat Madrid yang puasa gelar 2 musim berturut-turut. Puasa gelar selamat. Selamat berpuasa, selamat berpuasa. Gimana dengan kemenangan? Ya, selamat buat tim itu ya. Selamat buat Barcelona. Mereka deserve lah. Mereka deserve. Bisa. Suruh hype dulu lah mendingan. Iya, by the way buat fans Barcelona kalau emang merasa layak ya ini hype dulu dong, hype dulu. Hype, like, comment. subscribe, komen juga. Karena buat fans Madrid, khusus fans Madrid, komen lu, keluh kesal lu apa aja lu Iya, komenin di iya, situ. iya. Karena kemenangan 2-0 atas Real Madrid, Barcelona dan Real Madrid ini membuat mereka unggul 14 poin Ya. dengan 3 pertandingan tersisa yang tidak masih bisa lawan Oviedo Madrid ngarap lu gila ya kan? Gila lo. Dan ya kita sudah tahu teaser menuju ke pertandingan El Clasico tersebut. Chaos. Banyak A, B, C, D, Z semuanya ya kan. Di mana pertandingan tersebut Real Madrid cuma bisa mencetak 1 tembakan ke gawang. Masalahnya di depan 4-4-2 apa sih 4-4-2? Hah? Ngapain 4-4-2? 4-4-2 itu. Dari kemarin di data 4-4-2. Safety choice Charbello tuh 4-4-2. 4-4-2, ya, Mau gimana pun, tapi masalahnya itu dia lupa kalau di tengahnya tuh nggak ada pemain kreatif. Ini gue Tapi bypass terus ya. Iya. Bypass gimana maksudnya? Bypass. Ini direct ball. Ya Allah, direct lu lihat Ada satu dalam kotak momen penalti juga direct susah. ball dari si Bellingham ke Gonzalo Gonzalo Garcia. Garcia ada tapi di bola samping. Arnold Iya, gitu iya. ya. Arnold pakai ke kiri kan. Iya. Jadi sebenarnya sih gimana ya? Gua ngeliatnya sih yang game itu beneran Vinicius kayak terisolir sendiri Terisolasi, ya. di depan, di Kayak kiri, biasa. pinggir gitu. Gonzalo Garcia tuh di sini gitu. Jadi beneran kayak ini tuh dia main 4-4-2 tapi jaraknya tuh jauh banget Jauh. gitu. Dan itu bikin menurut gua Madrid ya itu tadi susah banget buat menghasilkan tembakan tepat sasaran ya karena 2 pemain terdepannya yang satu deep di tengah, yang satu average posisinya deep di tengah, yang satu kiri agak jauh. minggir Jauh banget di di situ. atas, Jadi beneran itu kalau lo lihat heat mapnya tengahnya kotak penalti Barcelona itu jarang banget Diserang. disentuh sama Real Madrid walaupun bukannya tidak pernah tapi beneran jarang gitu. Jadi average posisinya tuh kayak gini gitu. Jadi gue ngerasa bahwa itu ngebantu Barcelona juga. Dan di sisi lain mereka memang kalau lo lihat heat map itu ngontrol. Jadi pemain Real Madrid itu tidak pernah Ya kan. keluar dari area mereka sendiri. Ya, average positionnya tidak pernah keluar dari area mereka sendiri karena mereka dikepung sama Barcelona dan Iya. menurut gua si Hansi Flick tuh agak pintar karena gua lupa yang kiri itu siapa ya? Fran ya? Barcelona. Kiri itu Madrid. Fermin. Enggak. Kirinya Madrid pertahanan. Kiri Madrid Fran Garcia. Fran kan ya, bener Fran. Fran itu deep di belakang, si Vini jauh di depan. Ya udah itu serangannya diarahin ke situ semua. Sisinya Marcus Rashford. Itu bahkan kalau lihat average positionnya Gavi, Pedri juga condong ke kanan gitu. Back kanannya Barcelona agak naik gitu. Jadi beneran diarahin ke situ semua. Dan itu bikin Madrid mampet gitu. Ketika bola dikirim kemudian dari sisi tersebut ke tengah, lu bisa lihat Rudiger mungkin posisinya udah saklek sama Ferran, tapi kemudian Dani Olmo yang masuk itu kadang-kadang nggak dijaga sama Raul Asensio gitu, yang menurut gue positioningnya juga kadang-kadang off. Oh gila off Tingkat banget kepintaran. kemarin. Sorry Gori. Maaf Raul banget, Asensio maaf off ya? Asensio tuh off tuh gara-gara dia ada masalah Marbello juga. Jadi tuh makanya kan kacau banget. Carreras bro. Gua waktu lihat Sari apa sih Fran Garcia? Apa sih? Fran Garcia tuh kalau misal lu nggak tahu tuh kayak Dalot. Tapi sekarang Dalot lebih baik dibanding Fran Garcia. Bestie kita. Iya bestie kita. Bestie kita. Dan
ya Allah kalau ada Carreras tuh at least masih punya ball carrier atau gimana deh iya, gitu loh. Ini Fran Garcia tuh udah definisi Si shaky Carreras tuh banget. flu ya? Sakit katanya. Enggak ya, Huijsen yang sakit ya? Hausen yang flu, sakit ya. beneran flu. Lu mainin Asensio yang dimana nggak kenapa-napa dari kemarin, dari 5 laga terakhir nggak kenapa-napa, tapi emang ada masalah dengan satu sisi kalau misalnya ngomongin musim ini dia ada masalah dengan mental dia. Terus yang kedua ada Amar Belo juga. Makanya kemarin tuh gue bilang buset ini match fitnessnya kosong banget. Iya Itu sih. gol kedua tuh yang si Daniel mau passing ke belakang, terus dia ngeliatin doang kan. Itu Iya, iya, bener-bener Boleh mantul, match fitnessnya tuh biarin aja. hilang banget. Gue udah ngeliat kayak aduh gila. Ini Rudiger apa segala rupa gitu. Tapi sebelum gue lanjut nggak apa-apa, lu tadi apa? Ya, gue juga memuji Flick juga. Dia tuh juga nyadar bahwa serangan Real Madrid tuh nggak berbahaya. Ya. Jadi pertahanannya tuh narrow. Iya, benar. termasuk dari positioning. Average positioningnya iya. Average Bener positioning dikitin iya. kayak di belakang tuh nggak ngelebar, yang di depan ngelebar. Ngelebar. Belakang enggak. Jadi Tapi depannya gini ya. lo kalau ngeliat kan Belakang bola panjang ke Vini, udah kayak silahkan Vini gitu. Abis Iya. itu baru gue tekan. 3 orang dijaga dia. Dan menurut gue Barcelona kalau lihat dari statistik ya, kalau lo pertandingan kan pasti kan lo menikmati semuanya. Mid blocknya tuh beneran ngebuat Real Madrid tuh beneran Iya. mentok di Iya. bahkan ke tengah aja nggak bisa. Gak bisa coy. ke Jadi tengah, gak bisa lo tengah. Jadi ya permasalahan udah kelihatan dari Real Madrid. Lo iya emang pelatih lo ternyata biasa banget gitu. Dari tim yang mengganti pelatih di tengah musim bareng Chelsea dan Madrid, mereka sama ya. United nggak sama. Beda. Elah. Jadi emang PR tuh baik banget. PR banyak banget. PR banyak banget. Bukan masalah mental lagi, bukan masalah orang, nanti taktik lu juga mentok di situ aja gitu kan. Dan Barcelona 2 gol cepat di babak pertama mereka ngebuat mereka tuh nyaman. Iya. Dan sekali lagi selamat buat Marcus Rashford dia Timnas Inggris. juara dunia. Hah? Juara dunia. Ya Allah, Iya. Cancelo. Rashford itu ketika ngambil tendangan bebas, dia tuh awalnya mau crossing. Iya. Pedri sama Dani Olmo bilang tembak aja. Oh iya. Digebok sama dia. Iya, Dan itu Itu bener, gol keren bener. banget. Dan Itu kalau gol ngeliat keren golnya banget. itu mengingatkan gua ke gol semifinal Europa League lawan Celta Vigo. Iya. Sebelum yang akhirnya juara musim itu kan. Itu yang dia masuk yang zaman Mourinho tipe kayak gitu. Dan Free kick juga ya? Free kick juga. Dan memang Rashford ketika ditanya sama wartawan kan, lo baliknya terus bilang kayak gue bukan magician, tapi kalau lo nanya gue pengen tetap berada di sini gitu. Iya, Dan menurut gue kemungkinan dia balik ke Man United itu ada, walaupun kayaknya akan tetap dilepas karena United butuh duit. Jadi kondisinya Rashford itu oke, selamat buat Rashford juara liga pertamanya dia. Karena Yes. di Inggris tuh dia udah dapet League Cup, Lebih dulu dibanding FA. Mbappe. FA 2 kali, Europa. League, tapi Liga dia belum dapat. Terus kemudian sekarang malah dapat di loannya di Barcelona. Yang gue baca adalah Hansi Flick dan boards itu belum terlalu yakin. Jadi kayak 50-50 gitu loh. Karena sebenarnya dia nggak mahal. Kalau mau permanenin Rashford tuh nggak 30 mahal. sih? 30 juta euro doang. Itu Tapi Barkanya. relatif murah. Cuman Barca yang lagi keuangannya agak ketat, 30 juta euro tuh mending gue buat kemana nih gitu. Nah persoalannya adalah Rashford itu penilaiannya adalah secara all round permainan dia itu memang bukan buat main man, jadi buat option. Iya, Karena all roundnya itu masih ada beberapa kelemahan gitu, termasuk kemudian out of the ball-nya lah, itu permasalahan dia di Man United gitu. Jadi itu yang bikin mereka agak ragu, walaupun kalau Man United sih gue yakin mereka maunya ngelepas. Karena kalau balik lagi Man United, gajinya Rashford tuh 300.000 pounds sepekan itu. Jadi kalau misalkan itu bisa off dari buku keuangan mereka, itu bakal ngelegain banget. Casemiro off, gaji mahal, Rashford off, Sancho juga. Terus Hojlund kemudian juga cabut. Ugarte itu 120.000 ternyata. Itu juga bakal dilepas. Jadi yang kayak gitu mungkin dilepas. Jadi Rashford ini ada terbaiknya sih memang di Barcelona. Cuman balik lagi Barcelona tuh masih perlu diyakinin all round performance atau all round ability-nya Rashford. Karena balik lagi kayak yang gue bilang, kalau di Man United itu tuh dulu ada perdebatan bahwa Rashford gak perform itu karena sistem. Menurut gue itu benar. Cuman Rashfordnya sendiri ketika dapat kesempatan, decision making depan gawang itu off. Terus kemudian ketika tanpa bola dia pressing itu juga kadang bagus, kadang enggak, kadang tracking back, kadang enggak itu. Jadi ada persoalan individual juga, dan itu terbukti di Barcelona sekarang bahwa hal yang sama juga dikhawatirkan gitu. Jadi gue pikir sih kalau misalkan balik ke Man United karena nggak ada yang mau beli, paling bagus sih jadi opsi lagi. Jadi option bukan main lagi, walaupun kalau misalkan dia main ya harus diperbaiki decision making sama out of the ball movementnya, terus kemudian kerja tanpa bolanya gitu ya. Tapi kalau di Barcelona sekarang udah jelas, dan sebenarnya dia dapat platform gitu loh. Lu gak harus jadi man, lu jadi kayak sekarang aja ya
terbukti bisa dapat gelar Tapi gitu. menurut lu, aduh ini jadi bahas sport ya. Tapi menurut lu apa United nggak butuh aja karena kan buat persiapan empat ini loh, 4 kompetisi loh. Gaji-gaji gitu. Gaji Gaji gede gede. gitu. Karena United udah Kalau butuh sih bisa, bukan nggak butuh tapi bisa aja karena dimasukin. Sancho lepas, Rashford lepas, dan United udah nyiapin winger-winger. Karena winger tuh bukan prioritas utama gitu. Karena winger udah ada Chelsea di situ di kanan, terus udah Kine lagi bagus, Bumo, Amat lu udah punya 3 bahkan plus 1 pemain akademi. Jadi udah numpuk di situ, bahkan Mason Mount bisa di kiri. Jadi menurut gua kemungkinan besar akan dilepas dan opsinya kemungkinan besar dipinjemin lagi. Iya sih. Dipinjemin lagi. Jadi bukan dijual. Karena nggak ada yang ini. balik lagi Barcelona apakah mau mengeluarkan uang segitu banyak? Paling gampang adalah lu nyicil. Si Barcelona tuh di Barcelona Rashford tuh potong gaji. Buat dipinjem mau di situ dipinjemin, dia Barcelona potong gaji. Cuman kalau di Man United kayak balik 300.000 Kalau sepekan dia itu. di United dia mau potong gaji, itu mungkin bisa bertahan. Tapi kalau enggak sih, kayaknya sih sulit. Tapi oke, Iya, enough soal Rashford. Rashford. Dan kalau kita ngelihat Laganya ya. dan kalau kita ngelihat ketika Barcelona unggul 2-0, melakukan pergantian pemainnya yang dilakukan sama Madrid dulu deh. Thiago Pitar, Cesar Palacios sama Franco Mastantuono. Oke, menit 70 ke atas. Barcelona dong. Ya, coba bacain. Frankie De Jong, Mewah. Rafinha, Robert Lewandowski sama Mark Bernal. Mewah melawan Akademi baru mewah lawan ini. gitu. Itu kayak- Kan itu banyak yang cedera juga. Gimana? Maksudnya gue tahu kalau kita ngelihat yang cedera dari Madrid Iya, kita bisa iya, dari banyak, Ceballos, banyak banget, Kylian Mbappe, Dani Guler, Carvajal, Valverde, Rodrigo. Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrigo. Rodrigo cedera semua. Jadi wajar ketika Ya udah, ditarik begitulah. itu. Ini berarti menurut lu musim depan Madrid harus melakukan sesuatu, beli pemain atau akademi gimana? banyak banget PR Madrid itu. Tadi pertama yang udah kita bahas tadi soal pelatih, manajemen tim itu 2 tuh. Tim medis. Ini kalau nggak salah dari 2 tahun, gue lupa datanya, tolong correct me ya. Gue kemarin lihat datanya 200 atau 180 atau 140 kasus dalam 2 tahun pemain cedera semua gitu loh. Jadi kayak ya makanya gue selalu bilang kan center backnya nih kadang si Hausen Rudiger, kadang nanti ini dia cedera ini terus habis itu Rodrigo ACL. Militao absen 5 bulan, Ferland Mendy 5 bulan absen. Bahkan katanya mau mutusin pensiun juga katanya kan. Terus habis itu siapa lagi tuh? Siapa namanya? Mbappe cedera kemarin. Hausen demam gitu. Ini something wrong di ruang medis juga sih terutama. Dan mungkin ada porsi latihan juga yang dikasih sama si Pintus juga. Walaupun menurut gue sih kayaknya lebih ke medis sih kalau gue pribadi kayaknya ya. Mungkin yang harus dilihat. Dan apa? Kalau misalnya ngelihat ya itu udah semampunya Madrid dengan squad itu. Karena gue ngeliat kemarin buset ini deadlock banget. Gue tuh baru ngeliat kayak Siapa? gila ya, pemain tengahnya yang kreatif cuman Guler doang. Guler pun main di deep itu baru musim ini dan works gitu so far. Maksudnya at least ada progresi, ada gerak lah. At least tengah tuh. Ini kemarin mid block mati total sama Barcelona, pressingnya bagus, double pivot Pedri Gavi bagus. Yang kedua, gue mau ngasih kredit sedikit. Sebenarnya ini udah pernah gue bahas soal Ferran sama Olmo. 3 pemain ini menurut gue tuh underrated menurut Iya, gue iya. karena kurang diapresiasi karena mungkin ketutupan sama trio lini depannya Barcelona, Lewandowski, Lamine Yamal sama si Rafinha ya kan. Padahal tiga pemain ini tuh yang bisa merotasi posisi center attack, posisi striker, posisi left wing, bahkan Fermin kemarin main di left wing. Dan mungkin plus satu lagi ya Rashford mau gak mau gitu. Tapi si Fermin tuh kemarin ini juga menurut gue menarik juga ya karena tadi Hansi Flick tahu Madrid juga serangannya nggak ada yang gimana-gimana. Ya udah dia tahu Brahim Diaz berada di right mid. Gue udah pernah bahas soal Brahim Diaz ini kalau soal defensive contribution dia jelek banget. Alhasil kelihatan banget si Arnold selalu ngepepetin si Fermin. Dan Fermin di situ ngegocek ngelewatin Arnold terus menerus 3 sampai 5 kali kalau nggak salah. Dan itu tuh bener-bener udah kalah individual brilliance, udah kalah dari agresivitas juga gitu loh. Mental juga udah kena, ya udah mau gimana gitu. Ya Madrid menurut gua kan makanya waktu pas episode sebelumnya gua udah bilang, ya ini anginnya udah di Barcelona gitu. Dalam 7 hari dikasih sama-sama 7 hari nih nggak ada pertandingan. Tapi yang kelihatan sibuk banget sama media sama apa nih Madrid gitu loh. Jadi ya udah kelihatan dari sisi mentalitas tim apa segala rupa Ini gitu. kalau menurut gue ya, secara kohesivitas Barcelona tuh jauh di atas Madrid kohesivitas permainan ya gitu, itu paling jauh. Karena gue lihat lagi ketika lu punya Pedri sama Gavi dempetan gitu ya, terus mainnya bagus, itu 4 di depannya main cair juga gampang banget. Yes. Ya, itu jadi- benar juga. Ya, jadi kalau kita ngelihat ya Barcelona selamat La Liga.
Iya, selamat ya buat tim itu. Udah. Buat Rashford. Ya, buat Rashford. Pendukungnya Barcelona. Buat Rashford yang menangin Liga duluan dibanding Mbappe. Oh iya deh. Buat transfer menang Liga 2 dibanding MU. Iya itu juga. Kayak gitu aja ya. Tapi kalau gue nanya lo Dex, what's next buat Barcelona? Iya, keuangan masalah, betul. Tapi udah musim terakhir juara Liga back to back gitu. Di Eropa juga gak jelek-jelek banget. Menurut lo gimana? Sponsor banyak, stadion lagi renovasi, terus juga skuad bermasalah. Jadi yang perlu diperbaiki ya jelas keuangannya dulu. Dan punya modal itu sih Barcelona. Ya gue rasa itu dulu sih. Tapi La Masia tuh ngebantu sih. La Masia Ketika ngebantu mereka banget, nggak punya pemain tuh Iya. ngambil dari La Masia terus jadi perform tuh mantap sih. Menurut gue Barcelona punya kemewahan yang Real Madrid gak punya. Di La La Masia Masia itu. betul. Tapi satu sisi gue juga harus apresiasi pembelian mereka sih. Maksudnya Rashford sama minjem. Kedatangan. kedatangan. Sorry, Rashford sama Joao Cancelo. Iya Cancelo. Itu penting Tapi itu banget. dilakukan karena keterpaksaan menurut gue. Ya. Cancelo itu udah pernah juara Premier League, Bundesliga, terus La Liga. Oh, satu lagi apa ya? Di Saudi dia juara gak sih deh? Gak tahu. Betul. Di Saudi. Pokoknya enggak deh. bercandanya tinggal Belum cek. abis ini lu ke ini deh Bundesliga juara ya? Iya, Bundesliga juara. udah tadi udah lo sebut juga. Bahkan abis ini lu ke Liga aja biar juara PSG gitu. Biar lengkap semuanya. Dan dari La Liga kita ke negara tetangganya yaitu ada Italiano Serie A di mana udah lah internasionalnya udah pasti juara, udah dari pekan lalu udah memastikan juara tapi menang 3-0 lawan Lazio Inter ya. Terus juga Juventus naik ke urutan ketiga setelah menang 1-0 lawan Lecce dan AC Milan kalah 2-3 dari Atalanta. Turun posisi 4. Betul. Dan yang paling menarik adalah selamat bagi Como yang akan bermain di Eropa di musim depan. Tepuk tangan lo. Hey. Como, let's go Pak Mirwan. Pak Mirwan. Kapan Let's go, kita Pak ke sana Mirwan. Pak Mirwan? Mau Skusa. makan? Skusa. Ya, izin kan ya? Skusa. Karena Como apa namanya menang dan tidak mungkin finish di bawah posisi 6 klasemen. At least cetas. Masuk kualifikasi Conference League Iya. gitu. Masih bisa ke Champions League karena jarak cuma 2 kalau nggak salah. Iya, Bisa. Como tinggal lawan siapa lah. Tapi kredit tuh Cesc Fabregas ya yang akhirnya membawa Como. Ini plannya panjang, jangka panjang lah. Gue ingat ketika waktu itu Eca salah satu tim mantan timnya Box to Box, dia kesana bolak-balik ada proyek baru, ternyata Como dan ya it works. Selain apa ya, kalau di YouTube tuh ada tulisan The Disneyland of Football. Maksudnya kayak it's Como, tempat orang-orang kaya. Orang kaya. Lo merubah culture di sana dari yang bukan siapa-siapa, naik pelan-pelan, renovasi dilakukan dan main di Eropa. Musim depan udah pasti akan mendapatkan uang besar. Jadi Fabregas tolong jangan ke Chelsea. jangan sana aja. Nah, tapi kalau gue yakin Fabregas akan stay karena dia berpikir kayak gue mau stay di Como dulu at least 1-2 musim. Dia kan punya saham juga sih. Iya, dia punya saham lah. Iya, betul. Yang bikinin lagu anaknya Nikita Dompas. Nikita Dompas. Aneh banget ya. Ya zaman-zaman itulah waktu lah, zaman-zaman Mola TV ya saat itu ya. Jadi selamat buat Como. Como, let's go. Ada komen soal Como Dex di musim ini, 2 musim terakhir nih? Ya itu pemain Italia tolong diperbanyak. Kalau stadion sih aman sih buat di Conference League sama Europa League. Ya itu kalau gue mendengar bahwa fans Italia juga protes kok nggak ada main ngomong. Iya, masalahnya sebenarnya kalau gue cepat aja. Masalahnya kenapa pemain muda di Italia itu nggak ada yang wah? Karena di Italia umur 21, 23 tetap hitungannya wonderkid. Wonderkid itu 19 karena 23 wonderkid. untuk naik ke atas tuh sangat Tua aja. iya agak-agak beda dengan negara lain. Jadi itu masalah kenapa Italia setelah juara Euro 2021 20 itu tidak lolos ke Piala Dunia dan gagal di Euro juga. Banyak masalahnya dimulai dari 2014. Panjang lah. Jadi prosesnya tuh panjang, masalahnya panjang. Umur 21 mesti dibilang wonderkid, di mana lu gak akan bisa naik-naik juga. Lu mesti beneran sejago Roberto Baggio kali untuk bisa main di Buset, Roberto Baggio mentok Nikopas? banget. Nikopas kenapa? Balik Jangan kemana? diambil. Biarin aja dulu. Kalau awal musim, ini gue gak tahu nih beritanya. Awal musim sebenarnya tuh si Pak Mirwan tuh udah bilang ya kita nggak bisa nahan Nikopas, ya kan? Ya udah kita nikmatin aja momen Nikopas selama tahun ini terakhir. Yeah. Tapi kabarnya kayaknya yang terakhir kayaknya Nikopas bakalan kayak Nggak, kalau ada mutusin stay deh gitu. Ya kalau udah Kopas baca berita anjing berantem, sini aja lah daripada salah toxic Berantem relationship di ya kan. Tapi ya itu kalau misalnya balik ke Madrid cuman bayar 10 juta doang. Nah itu dia masalah 10 juta, tapi terkadang kan kayaknya keluarga itu tidak lebih banyak. Pak Ferdi suruh berantem 10 kali lagi. 10 kali lagi berantem. Bukan masalah itu deh. Gila.
keluarga yang punya Komo kan keuangannya orang butuh duit. Iya, nggak butuh-butuh duit, Sansa nggak ya. butuh-butuh. Tapi kan butuh-butuh. kontrak. Iya nggak butuh-butuh amat Gue ya. bisa kan? bikin 10 Nikopas lah. Oke lagi selamat buat Komo ya. Selamat Gila, buat Komo keren. Selamat buat Komo. Eropa Iya. bisa lah UCL. Katanya mereka juga bilang mereka sebenarnya tuh dari awal waktu gue nanya ke sana gak expect Eropa lah. Maksudnya conference tuh udah seneng banget mereka. Tapi kalau sampai UCL, oh gila katanya sekota pesta itu katanya. Ya, box Skota box siap untuk berangkat ke sana, Pak. Nah, itu dia box siap Jangan Pak. sport 7 mulu, motion. Kita juga butuh, Pak. Ya, Ros ada update apa, Ros? Kanjuruhan Arema akhirnya senang bisa menang di Kanjuruhan 3-0 atas PSM, mengobati kekecewaan atas kekalahan di derby Jatim yang dimainkan di luar Kanjuruhan, dan tetap itu sebenarnya ngasih unjuk bahwa di luar Kanjuruhan untuk derby Jatim itu untuk jangan sampai korban itu yang masih trauma itu keinget lagi sama itu. Walaupun tentu saja keamanan terus kemudian pendampingan terhadap korban tetap perlu terus diperbaiki lah. Apalagi kalau misalkan kalau di sini tuh masih ini ya wah pertandingan agak berisiko nih, mending tidak ada penonton Gak ada ataupun penonton. crowd manajemennya diperbaiki Itu juga juga ke Samarinda juga pindah gara-gara itu. Iya itu benar. Ya udahlah. Ngapain di Samarinda coba Oke Persija lah kalau Persib. gitu terima kasih semua sudah menyaksikan Box to Box episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Tio Tomo, Rossi Finza, Waldo Farel dan juga Devi Liza. Jangan lupa hype, komen dan subscribe. Bye bye. Bye.